من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. الفاتحة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين جميع أولياء الصالحين المعروفين أن الله يرحمنا وإياكم رحمة واسعة رحمة القلوب والجدوب بجاه حبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وأن الله يرفع بيننا وبين ربنا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجاب ويدخلنا في سنة الأحباب والسابق والحساب والعتاب والعذاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Sampai di 123 ya, 123. وهذا هو القلب البصير. Ini berhubungan dengan kemarin ketika hati seseorang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan ciri-cirinya hati yang bersih. Tadi kemarin dibacakan disebutkan dalam hadis tadi al-inaba ila dalil khurud wa tajafi an dalil ghurur wa ta'ahhub lil mauti qabla nuzulihi. 3 cirinya sudah dibaca dan sudah dijelaskan. Baru sampai di wa hadha huwal qalbul basir. Dan inilah hati al-basir yang dapat melihat, artinya basir dengan penglihatan mata batinnya, hidup mata batinnya. Ya. La yatma'innu illa bi dzikrillah. Hati yang dapat melihat mata batinnya itu tidak akan bisa hidup, tidak akan tenang kecuali dengan taat kepada Allah. Ya. Jadi ciri daripada hati yang dapat melihat dengan mata batinnya itu, dia tidak akan hidup kecuali, tidak akan tenang hatinya kecuali dengan taat kepada Allah. Begitu. Fayahiqu laha an tusma'an nida, an tasma'an nida fi sakarat. Maka berhak bagi hati yang sudah tenang seperti itu untuk mendengarkan nida, seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seruannya? Seruannya fi as-sakarat, ketika dia sakaratul maut, ketika hampir mati, dia mendengarkan nida. Berhak artinya orang yang punya hati yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu layak mendengarkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dari hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu jiwa yang tenang tadi, masuklah surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita diberikan tadi jiwa yang tenang, yang mutmainnah, yang layak disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, diserukan untuk masuk surganya.
Wa ammal qalbul a'ma, sebaliknya. Adapun hati yang buta, ya, fahuwa la yash'uru bima yanfa'uhu aw yadurruhu fid daril akhirah. Orang yang hatinya buta, fahuwa la yash'ur, dia tidak merasakan. La yash'uru bima yanfa'uhu, apa yang kira-kira bermanfaat untuk kehidupan nanti setelah akhirat, dia enggak merasakan. Aw yadurruhu, apa yang membahayakan nanti yang untuk kehidupan akhirat juga dia tidak merasakannya, ya, fid daril akhirah. Enggak ada. Mati hatinya. Begitu. Buta. Ya. Tidak merasakan apa-apa. Bahayanya orang yang bermaksiat begini begitu, dia enggak merasakan apa-apa. Enggak ada rasa, hilang rasa takutnya. Nasallallahu alafiyah. Ya. Wa huwal musyar ilaihi biqaulihi ta'ala, ini adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya dia tidak buta penglihatannya, walakin ta'mal qulub, tetapi buta mata hatinya, allati fis sudur, yang hati itu adanya di dalam dada. Dalam dada hatinya buta. Artinya buta apa itu? Basirahnya. Kalau basar penglihatannya, basirah penglihatan mata hatinya. Wa biqauli subhanahu wa ta'ala, begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan orang-orang yang di dunianya dalam keadaan buta, buta mata hatinya, ya, buta, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, ya, seperti zaman sekarang ini, ya, begitu ya, mengajak yang melek diajak untuk menjadi orang buta, itu, ya, diajak benci, diajak masuk dalam fitnah, ya, diajak kita bersama-sama untuk masuk ke dalamnya sesuatu yang bukan urusannya. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya, kalau mau tahu Islam kualitasnya yang baik yang mana? Tarkuhu ma la ya'nihi, yang tidak mengurus, bukan urusannya. Kita ditarik-tarik ke dalam hal-hal yang bukan urusan kita, itu ajakan untuk menjadi kita yang buta. Naudzubillah, nasallallahu alafiyah. Ya. Wa man kana fi hadi a'ma, barang siapa yang di dunianya dia buta, buta melihat kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang halal mana yang haram, fa huwa fil akhirati a'ma, nanti di akhirat dia menjadi orang yang buta juga. Wa adallu sabila, dan dia lebih tersesat lagi. Jalannya nanti di akhirat tersesat, tersesatnya di akhirat berbahaya sekali. Ya. Tersesatnya dia akan masuk ke dalam neraka, tersesatnya dia akan lama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses-proses itu semua menakutkan, dan itu pasti keberadaannya ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin illa wa lahu arba'u a'yun, ainani fi ra'sihi yubsiru bihima amra dunyahu, wa ainani fi qalbihi yubsiru bihima amra dinihi, rahu ad-Dailami. Ma min abdin, tidak ada seorang pun dari hamba Allah, illa walahu arba'u a'yun, kecuali dia mempunyai 4 mata. Ya, manusia ini semua punya 4 mata. Ainan, 2 mata, fi ra'sihi, yang ada di kepalanya mata kita ini, ya. Yubsiru bihi ma amra dunyahu, dia dapat melihat dengan kedua matanya urusan dunianya. Nah, dia bisa lihat bagus, buruk, lihat dunia kan bisa kita lihat. Itu dengan mata ini, ya, mata zahir. Wa ainan fi qalbihi, dan 2 mata lagi ada di hatinya. Yubsiru bihi ma amra dinihi, dengan mata batinnya itu tadi, 2 mata batin tadi,
dapat melihat urusan agamanya. Ini layak enggak dia? Benar enggak ini? Itu tadi. Ya, benar atau salah beragama model seperti ini begitu. Beragama dengan cara seperti ini kira-kira baik enggak? Beragama dengan membenci orang Islam baik enggak? Beragama senang gaduh ribut itu kira-kira diajarkan enggak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu. Ya, jadi ini dua mata ini kalau yang bisa baca kitab itu cuma mata apa itu? Mata yang di sini bisa aja baca. Ya. Bisa baca kitab, baca Quran. Tapi keinginan untuk patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan itu tadi. Itu basirah namanya. Basirah. Ya. Yang bisa menuntun dia untuk menjadi orang yang baik, ya, itu adalah basirahnya. Baik, benar, buruk, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak sehingga kami dapat mengikutinya. Ada orang tahu itu benar tapi tidak bisa mengikuti. Ya, Allah perintahkan cinta justru dia menebar benci. Ada kitab, baca kitab ya. Ya, Allah perintahkan orang untuk mencintai muslimin, tapi dia justru yang keluar dari mulutnya kebencian. Sesat. Ya. Maka orang yang disesatkan ya mau bawa apa aja nggak bisa, mau pakai apapun dia sudah disesatkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman kalian sehingga hawa nafsunya harus tunduk dengan apa yang aku bawa. Yang aku bawa siapa itu? Kata maksudnya Rasulullah SAW. Apa yang aku bawa? Ya syariatnya. Yang dibawa oleh Rasulullah apa ya? Syariatnya. Syariat Rasulullah SAW mengajarkan ini halal, ini haram, ini tidak boleh begini, ini harus begini, tidak begini. Gitu. Dia nggak puas. Kok pilihan saya, selera saya kok nggak sama? Begitu. Maka berubahlah tadi ketidakpatuhan tadi menunjukkan bahwa mata hatinya dia buta. Ya, atau kabur sekarang, kabur. Ya, nanti lama-lama kalau tidak diobatin bisa jadi buta total nanti, tidak melihat apa-apa. Naudzubillah. Ya. Wan nifaq minal amrad al-awisah al-khatirah. Ya. Adapun nifaq, munafik, sifat nifaq itu tadi minal amrad adalah penyakit-penyakit al-awisah, ya, penyakit yang berbahaya. Awisah, ya, artinya penyakit yang sangat berbahaya. Khatirah, awisah, khatirah, artinya berbahaya. Ya. Wa ma min mu'minin illa yaumil qiyamah illa wa huwa khaifun minan nifaq. Tidak ada seorang muslim pun dari saat ini sampai nanti di hari kiamat, orang muslim illa wa huwa khaifun minan nifaq, kecuali dia takut terhadap kemunafikan. Orang muslim itu harus mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan saya munafik, begitu. Itu sampai hari kiamat. Kalau orang takut kepada dirinya jangan sampai jadi orang munafik, insyaallah dia muslim mukmin. Begitu. Wala munafik illa wa huwa aminun minan nifaq. Dan tidak ada seorang munafik pun kecuali dia merasa aman dari nifak. Oh, kalau saya enggak nifak, ya, saya yang paling benar, saya jauh dari nifak. Berarti dia justru munafik. Kalau orang muslim, orang mukmin, dia harus mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan saya takut ini saya tadi itu dalam keadaan nifak. Begitu. Ya, ini berhubungan dengan keterkaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Karena ada orang kagum kepada dirinya sendiri, ya, ujub, dia bangga, senang, ya.
cukup dengan ilmunya, walaupun misalnya berbenturan dengan banyak ulama, jumhur ulama, dia tetap mengatakan oh, dia yang paling benar. Ya. Jadi kalau kita baca hadis, kita baca nasihat-nasihat Rasulullah SAW, setiap saat, setiap kondisi apapun kita temukan, oh biasa-biasa aja ternyata ya. Ya. Biasa-biasa aja. Apa yang kita hadapi sekarang dan nanti berikutnya sampai hari kiamat sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bukan ramalan, tapi namanya tanabbu'at. Tanabbu, ya, bukan ramalan, tapi kebenaran mukjizat daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wa kana Umar, ada sahabat Nabi bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, yu'ridu nafsahu ala Hudzaifah. Ala Hudzaifah, ya, sahib sir. Dia Sayyidina Umar, dia melaporkan dirinya. Bagaimana? Wahai Hudzaifah, karena Hudzaifah adalah sahib sirrin Nabi, ya. Dia dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu munafik, itu orang munafik, itu orang baik, itu orang munafik tahu di sekitar. Coba bayangkan, Rasulullah SAW mengetahui orang-orang munafik yang di sekitarnya dan Rasulullah mengabarkan kepada Hudzaifah itu munafik. Itu. Tapi diam, dia nggak akan ngomong kepada siapapun. Ya, tapi Rasulullah tahu. Nah, ini juga celaan terhadap orang munafik maksudnya. Itu mau berbohong, mau pura-pura beriman, Ibnu Salul dan lain-lainnya. Rasulullah tahu, begitu, ya. Nabi tahu, ya. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikatakan yukhadi'unallah, yukhadi'unallah. Dia pura-pura beriman supaya Allah tertipu, nggak bisa, ya. Allah tahu dan Allah kabarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah sahib sirrin Nabi li'annahu ya'riful munafiqin, karena dia tahu siapa orang-orang munafik. Fayas'al hal fi syai'in min alamatil munafiq min alamatil munafiqin. Tanya Sayyidina Umar yang sudah dijamin masuk surga, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan kemuliaan yang begitu besar, datang kepada Hudzaifah untuk menanyakan, anak masuk enggak ciri-ciri orang munafik? Kalian tahu? Masya Allah. Di sini beliau muallif Al-Habib Muhammad mengatakan walam yattaqil ala tabsyir bil jannah wa ghairihi. Sayyidina Umar tidak mengandalkan, lam yattaqil, tidak mengandalkan ala at-tabsyir, tentang kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Termasuk asyra mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar untuk masuk surga. Tapi tetap ditanya kepada, masih takut. Kita gimana keadaan kita? Kita ini kepedean ya kadang-kadang, kelewat pedenya itu ya. Ini sahabat Rasulullah SAW dalam penjaminan masih mengkhawatirkan. Memang itu ciri daripada orang mukmin, orang yang merasa aman, ya, merasa aman dari nifak, justru dia dikhawatirkan. Li'annahu la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Ya, tidak ada orang yang merasa aman daripada sanksi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Justru orang yang beriman itu merasa takut. Ya. Dia merasa takut dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala, artinya sanksi dari apa yang kita lakukan ini kita enggak tahu, dia harus merasakan khawatir tadi. Walin nifaqi alamat kathirat, ya. Adapun orang-orang tanda orang-orang nifak itu banyak sekali contohnya. Artinya tanda-tandanya, tanda orang munafik.
nifaq. Wa ahammuha khamsu alamatin. Yang paling penting ada 5 ciri tanda daripada orang munafik. Ya. Yang pertama, Thuqlu salatil isya jama'atan. Ya, berat untuk salat isya berjamaah. Nah, itu cirinya. Ya. Diam-diam aja, jangan ngomong. Ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit ini. Ya, kalau ada di tengah-tengah kita tadi. Thuqlu salatil isya. Ya. Wa thuqlu salatis subhi jama'atan. Berat untuk sholat subuh berjamaah juga. Ya. Beratnya tandanya itu ya. Berat sholat isya berjamaah, berat sholat subuh berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya jama'atan." Yang paling berat salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya berjamaah. Wa salatul fajri jama'atan, juga salat subuh berjamaah. Salat subuh tapi enggak berjamaah, gitu ya. Artinya kalaupun kita terlambat di masjid, jangan salat sendiri, begitu. Cari orang. Ya, cari orang tetap sholat berjamaah. Cari yang sama-sama telatnya. Ya, bilang di grup yang biasa sholat jam 5:30 siapa? Ketemu dong. Boleh bikin perjanjian ya. Nah, jangan sholat sendiri. Nggak maksudnya sholat di masjid. Ya, apalagi di tengah-tengah kita ini, masya Allah masjid. Ya, banyak masjidnya di mana-mana. Ya. Walau alimu ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau orang-orang itu mengerti pahala yang ada pada fihima, yaitu salat jamaah subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, andai kata mereka mengetahui pahalanya, pengampunan dosanya, terkabulkannya doa, barokahnya, pahalanya, semua kalau dia tahu apa yang fadilah, keutamaan yang dia dapat, la atauhuma walau habwan, dia akan mendatangi walaupun merangkak, berangkat ke masjid walaupun merangkak, ya. Pusing dikit berat kepalanya. Campur malas itu, ya. Jadi harus dimulai. Saya kalau sholat subuh kok berat, ya berarti urusannya apa ini? Kalau begadangnya malam, biasanya jam berapa? Ya sudah, jangan begadang, begitu. Ya, pokoknya diatur-atur sendiri, jangan sampai terus ada alasan untuk tidak sholat tadi, apalagi sholat sampai tidak sholat berjamaah. Ya, apalagi nggak sholat, wah itu berat lagi udah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan sholat dan keturunan kami. Bukan cuma anak, tapi dzurriyyah. Dzurriyyah kita semua, insyaallah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat. Karena kalau nggak sholat, nanti tempatnya jadi nggak di surga, ya, di tempat satunya lagi. Ya. Wasalis, ciri yang ketiga, warabi wal khamis. Wal khamisa, tsalitsa wal rabi'ah wal khamisa minal alamat ma fi qouli sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disabdakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi fahuwa munafiqun. 3, jika kamu mempunyai salah satu daripada sifat itu, maka kamu termasuk adalah dia ada termasuk orang yang munafik. 3 perkara apabila ada pada seseorang, 3, enggak harus 3-3-nya. Salah satu yang maksudnya, maka dia munafik. Wa in shalla, walaupun dia puasa. Wa in shalla, walaupun dia salat. Wa shoma, puasa Ramadan. Wa hajja, haji. Wa i'tamara, dan umrah. Umrahnya rajin, tapi pulang umrah enggak salat. Ada yang begitu orang. Ya,
Ada orang sering berangkat umroh, berangkat haji, ya. Tapi kalau sholatnya kadang sembarangan. Apalagi yang tiga tadi, yang tiga ini tadi, ma'ruf sudah, ya sudah orang tahu semua itu. Bohong. Waqala bukan hanya sholat, puasa, haji dan umrah. Waqala inni muslimun. Kemudian dia mengatakan, aku adalah orang muslim. Ini aku sungguh-sungguh orang Islam. Ya. Jadi pengakuan dia orang Islam dibuktikan haji, sholat, umrah dan sebagainya belum bisa menggugurkan dia daripada sifat munafik jika dia melakukan man idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara berbohong, ya wajib bohong, ya nggak bisa tidur sebelum berbohong dia, ya, kebiasaan berbohong, ya padahal berbohong itu celah dosa yang tidak ditolerir oleh Rasulullah SAW. Ya, kan sering ada hadis yang dikatakan, kalau penakut gimana ya Rasulullah? Orang Muslim penakut bisa aja. Banyak kan orang Muslim penakut? Banyak penakut. Kalau dia pelit, bisa nggak ya Rasulullah? Orang Muslim pelit, bisa nggak? Sangat. Banyak orang Islam pelit kan banyak, ya. Pelit banyak begitu. Tapi artinya bisa ditolerir, bisa aja. Bisa. Kalau bohong ya Rasulullah, lah. Waktu bilang bohong, enggak kata Rasulullah, enggak boleh. Bohong itu enggak main-main. Wala'natullah 'alal kadhibin. Allah melaknat orang-orang yang suka berbohong. Ya, maka kita perhatikan kalau kita lagi mau bohong, ingat lagi itu alamat munafik. Kemudian kita berhenti. Kita mulai dari diri kita. Di majelis ini janji, mulai saat ini enggak mau berbohong lagi. Begitu, ya. Kalau bohong, mau berbohong, apa ya keuntungannya? Saya dapat apa dengan berbohong ini? Dapat keuntungan 100.000, 200.000, tapi jadi orang munafik. Nah, apalagi nggak dapat apa-apa. Bohong, ya. Sudah di mana ini? Ini lampu merah, pada tidur di rumah. Bohong lagi, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji selalu meleset. Janjinya suka meleset. Ya. Akhlaf. Wa idza tumina khana. Kalau diberi kepercayaan dia khianat. Ya. 3 sifat ini tadi ditambah 2 sifat yang tadi tidak apa? Malas salat berjamaah Isya dan subuh 2, tidak dari hadis yang lain 3. Begitu. Berarti semuanya 5 tanda-tandanya. Ya. Dan banyak lagi contoh, tapi ini Habib Muhammad mu'alif hanya menukil daripada sifat orang-orang munafik yang ada, yang sering terjadi di tengah-tengah kita ini tadi, ya. Kebetulan buku yang Anda tulis, ciri munafik, itu munafik dari sekarang dan dahulu itu berulang, gitu ya, berulang. Misalnya apa itu? Dia orang munafik, ciri lain orang munafik, dia tidak suka jika orang mendermakan hartanya untuk kepentingan agama. Bukan duit dia, bukan dia pelit, bukan. Tapi dia menghalangi. Ngapain? Ya, itu ciri orang munafik. Ayo, itu kasihan sekarang di Palestina, rumahnya orang Palestina semua sedang diserobot, ya, sedang diambil paksa oleh orang-orang Yahudi. Ayo kita patungan. Mulailah ada orang bilang, jangan ikut-ikut, ngapain negara orang, kita sendiri. Itu kalau ada suara seperti itu, dari manapun sumbernya, apapun kostumnya, itu adalah munafik. Penghalang orang untuk membantu orang. Ya, curiga, itu juga cirinya. Curiga terhadap orang Islam, selalu curiga. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ya, dia akan menyangka setiap ada pekikan suara, setiap ada orang meninggikan suara, dia menyangka bahwa suara tadi menyerang dia.
Ya, orang lagi majlis, Allahu Akbar, itu kan untuk bikin semangat itu, Allahu Akbar. Wah, mau nyerang kita ini, itu orang munafik ya. Cirinya itu, yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Itulah musuh-musuh Allah. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Ya, itu Allah sudah menggambarkan ciri pada orang-orang munafik gitu ya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali, unik ya. Jadi kalau baca munafik itu unik luar biasa. Ya. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Allah ceritakan pertama ciri orang-orang muttaqin. Kemudian Allah sementara ceritakan orang-orang musyrikin, kafir. Kemudian Allah ceritakan orang-orang Yahudi. Kemudian Allah ceritakan ciri orang munafik. Munafik paling banyak. Ya, orang munafik itu dia banyak bikin terkecoh orang. Ini Islam, ini begini, pakainya Islam, pernah bangun masjid, orang munafik. Ya, kan pernah bangun masjid juga, orang munafik. Bahkan disebutkan tampilannya juga lebih hebat orang munafik itu. Disebutkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Wa idza ra'aitahum, kalau kamu melihat mereka orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan kagum dengan postur tubuhnya yang bagus. Begitu. Rapi bajunya. Gitu. Pakaiannya hebat, munafik. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau ngomongnya pinter. Ya, pinter, banyak bahasanya itu menarik. Ya, olah katanya bagus. Pinter. Tapi dia munafik. Yahsabuna ka'annahum khusyubun musannadah. Khusyub itu khasyab, kayu. Musannadah yang disandarkan. Kayu walaupun besarnya 2 meter, 3 meter, tapi kalau tidak ada akarnya, dia seperti khasyab yang musannadah. Jangankan orang yang dewasa, anak kecil aja dorong bisa jatuh itu. Enggak ada rapuh. Ya. Tapi kalau yang ada akarnya, walaupun hanya setengah meter, bisa, itu berat. Mau kena angin apapun kuat ya. Mukmin seperti itu juga. Ya, itu nanti ciri-ciri orang munafik. Sekarang mengobatinya. Bagaimana orang yang kena penyakit ini tadi? Ya, kalau orang sudah terkena penyakit nifak, bagaimana cara mengobatinya? Ad-dawa lin nifak. Ini beliau juga menjelaskan di sini. Ya, pertama, ad-dawa lin nifak, obat daripada orang kena penyakit nifak. Ya, kalau anaknya kena flu, saudaranya kena penyakit, takutnya luar biasa. Ya, kalau bohong biasa-biasa aja. Padahal itu tidak munafik kan? Dulu ada penyakit, alhamdulillah mudah-mudahan jangan kembali lagi. Ya, penyakit yang aneh, pegang hidung nggak boleh, pegang mata nggak boleh. Ya, salaman jadi aneh. Ya, orang salaman jadi aneh-aneh, dengkul apa suruh salaman. Ya, sudah berlalu. Alhamdulillah masih hidup semua kita ya. Bisa kita cerita lagi, dongeng nanti kepada anak cucu ya. Dulu ada penyakit nak, aneh penyakitnya, gitu ya. Gitu ya, semua laki-laki semua pakai cadar, gitu. Ya, ya, kalau duduk nggak boleh rapat-rapat, tapi kalau foto boleh duduk bisa bareng-bareng, rapat lagi. Kalau sholat harus pakai jarak, gitu ya. Ya, macam-macam lah penyakitnya ya. Alhamdulillah, kan bisa cerita itu. Alhamdulillah udah selamat kita. Was-was semua orang takut. Orang bersin dulu, alhamdulillah, seorang lari semua. Orang bersin dulu, alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Batuk, semasjid lihat semua. Nggak? Penyakit, alhamdulillah gitu dah. Ya, penyakit itu akhir-akhirnya kalau nggak tertangani kan cuma mati. Tapi kalau anaknya bohong, bisa anak berbohong, atau istri kita, atau orang-orang kita cintai misalnya, berbohong, berkhianat, dikasih amanat enggak, berarti kan lu kena penyakit nifak ini. Biasa-biasa, enggak sholat, biasa, ya,
Yang penting anaknya sehat. Besok minum susu lagi nak. Besar fisiknya, sehat fisiknya, tapi rusak mesinnya. Nah, ya kan? Kenapa orang nggak berpikir seperti itu? Nah, sekarang disebutkan bagaimana yang sudah terlanjur kena penyakit ini tadi, yang tidak dianggap penyakit oleh sebagian manusia. Ya, di sini ada obatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Ya. Barang siapa yang sholat 40 hari, ya, arba'ina yawman fi jama'atin, berjamaah, 40 hari berjamaah, yudriku takbiratal ula, ikut takbir sama imam, Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Jangan masbuk terus, ya. Dia sholat berjamaah tapi istiqomah dalam kemasbukan ini tadi. Dia masbuk terus. Nah, tapi enggak, dia ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Orang yang sholat yang seperti itu, masbuk, yang sholat bersama imam, yang tidak masbuk, kutiba lahu bara'atan, dia akan ditulis baginya, ditetapkan baginya. Apa itu? Bara'atan, 2 kesembuhan. Bara'ah, 2 kebebasan. Apa itu? Bara'ah minan nar, dijauhkan daripada api neraka, dan dijauhkan wa bara'atun minan nifaq. Nah, terapinya itu terapinya. Salat berjamaah 40 hari bersama imam. Takbiratul ihramnya selalu bersama imam 40 hari. Nanti setelah 40 terusin. Ya, bukan sudah selesai terapinya. Itu kalau terapi, ya, kalau terapi di rumah sakit mungkin begitu ya. Ini enggak, terusin sholatnya, ya. Justru kalau mau tahu terapinya itu berhasil, dia akan teruskan lagi. Itu, ya. 40 itu berapa hari? 8 hari. Ya. 40 ya? 40 hari, bukan 40 waktu. Kalau di Madinah 40 waktu, 40 waktu, 8 hari. Ya, yang nggak bisa ke Madinah di sini aja, Al-Ikhlas. Nah, jangan jauh-jauh. Pokoknya di masjid 40 hari. Ya. Rawahu Tirmidzi. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa amradul qalbi kulluha muhlikat. Semua penyakit hati itu adalah membinasakan, ya, menghancurkan. Seperti apa? Mithlu su'dzon billah, berburuk sangka kepada Allah, ya, wa su'dzon bi khalqillah, berburuk sangka kepada hamba-hambanya Allah, ya, kepada manusia berburuk sangka, ya. Disebutkan dalam hadis, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. 2 perangai tidak ada yang lebih baik lagi di 2 hal ini tadi. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berbaik sangka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. 2 perangai yang tidak ada keburukan di atasnya lagi. Enggak ada. Ini orang paling jahat, paling buruk kalau punya 2 sifat itu. Apa itu? Su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Saya kok dikasih Allah begini terus ya. Ya, nah, mengeluh, dia berburuk sangka kepada Allah SWT. Wa su'udzon bi ibadillah, dengan hamba-hamba Allah. Manusia curiga terus. Itu ciri orang munafik. Ya, selalu curiga. Curiga terhadap orang Islam. Ya. Curiga kepada orang Islam. Curiganya terhadap orang Islam. Ini penyakit namanya. Ini muhlikat. Itu pasti binasa orang yang melakukan seperti itu. Ya. Seperti apa? Dicontohkan, mithlu khaufil faqr, takut kepada kemiskinan.
Itu berarti suudzon kepada Allah. Kan Allah sudah bagikan. Ya, sudah tentukan fulan bin fulan lahir tanggal sekian. Mati tanggal sekian. Rezeki dia harus menghabiskan uang 10-15 miliar. Udah dari kecil dia mulai beli nasi uduk, bala-bala, dikumpulin semua. Itu ternyata sudah tua masih belum 10 miliar. Ya, belum ada 10 miliar. Di kampung murah mungkin. Ya, tapi sudah ditulisnya 10 miliar. Tunggu, tidak akan mati sebelum dia dapat uang yang sudah ditulis oleh Allah. Begitu. Ya. Kalau sudah waktunya dia dapat. Ya, dapat waris ke, dapat apa? Begitu kan ada yang terjadi begitu. Dia dapat waris sekian, dapat uang terus mati. Pas lunas. Ya, sudah lunas. Rezekinya harus sekian. Nah, begitu. Jadi kita nggak perlu bingung, ya. Khauful faqr itu termasuk daripada tadi ya, itu penyakit hati, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hubbid dunya alladhi huwa ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, karena cinta dunia itu adalah induk dari segala kesalahan. Orang bisa jadi salah semua ini gara-gara apa? Cinta dunia. Berantem cuma cinta dunia. Berantem sama orang cinta dunia. Mengorbankan keluarga cinta dunia. Ya, mengorbankan harga dirinya bahkan. Allah sudah muliakan dengan ilmu, dia korbankan karena cinta dunia. Ya. Mudah-mudahan kita tidak cinta dunia, ya, dijauhkan daripada cinta dunia. Ya. Kalau dunia datang terima aja nggak apa-apa. Ya, yang penting kita nggak cinta gitu ya. Biasa-biasa aja. Ya. Ya. Watulil amal, panjang angan-angannya, pelamun sejati. Ya. Kalau saya dapat uang 1 miliar ya, itu. Buat apa ya? Dia ngomong sama temannya itu. Buat apa ini? Enggak, kita ke Eropa, ya, belanja sana nanti, ya. Beli apa kayak pulpen atau beli apa sana, ya. Dia berhayal, cerita, begitu. Inti mau kasih anda berapa kalau dapat uang 1 miliar? Ya, mudah-mudahan ana tega kasih inti 10 juta, bakhil inti. Ya, dunia itu belum juga diterima udah bakhil. Ya, padahal ini khayal kan, lagi berhayal nih kalau ente dapat uang 1 miliar itu kan khayal, itu belum ada. Ya, tapi begitu dikasih, kalau ente mau kasih anda berapa? 10 juta. Hah? Itu pun mungkin dia mungkin enggak, namanya berhayal aja takut, begitu kan? Berarti apalagi kenyataannya kan begitu. Wadisyanil akhirah, lupa terhadap melupakan akhirat, wal israr alal maksiyah, terus menerus dalam kemaksiatan. Israr artinya terus menerus. Ya, enggak bisa. Dia keluar balik lagi ke maksiat, keluar balik lagi untuk maksiat. Israr terus menerus. Orang yang seperti itu yukhsha alaihi su'ul khatimah, ditakutkan mati su'ul khatimah. Ya. Jadi kalau dia manusia berbuat dosa, wajar. Manusia berbuat dosa, wajar. Semua kita penuh dengan dosa. Tapi kita ingat, oh dosa itu akan menenggelamkan kita dalam neraka. Kita takut, minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau israr, tadi israr itu terus menerus. Ya, sudah mau berhenti. Ya, Syawal ini berhenti, Syawal. Ya, setelah Syawal masuk apa setelah Syawal? Dzulqa'dah bolehlah. Ya, nanti enggak mutabat Dzulhijjah aja. Dzulhijjah ini pas Nabi Ismail mau dipotong itu. Nah, saya mau tobat situ. Nah, nanti setelah Dzulhijjah, Muharram aja awal tahun. Muharram. Sama begitu terus ditunda hatta zurtumul bawa ke Qober baru berhenti. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah SWT jaga kita, ya. Jaga daripada israr dalam maksiat, dibersihkan hati kita daripada nifak, dijauhkan daripada kemunafikan, dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar
kita dijauhkan di hati kita cinta kepada kemaksiatan. Ya, karena kecondongan terhadap maksiat itu juga, ini juga penyebab terus kita akan terus masuk ke dalam kemaksiatan. Condong, ya diterusin. Condong, artinya kalau saya hilang, bersyukur pada Allah SWT. Apa? Doa. Itu baca terus, jangan sampai enggak ya. Baca itu tadi. Ya, baca supaya hati kita dijauhkan daripada kemaksiatan. Allahumma adhib syahwati fi maksiatik wa tama'i fi ma la yurdik. Ya, Allahumma adhib syahwati fi maksiatik wa tama'i fi ma la yurdik. Ya, ana dapat ijazah dulu di Mekah. Ya, ditanya itu umur berapa? Waktu itu sudah lewat 25. Ya, belum nikah. Belum. Ya, bahaya itu. Baca ini. Ya, diajarin orang suruh baca doa itu supaya enggak kepikiran yang aneh-aneh. Ya. Allahumma tib syahwati fi maksiatik wa tama'i fi ma la yurdik. Ya Allah, hilangkan syahwatku fi maksiatik. Jangan hilang sama sekali, bukan. Fi maksiatik, dalam kemaksiatan. Kalau maksiat enggak mau. Ya, wa tama'i, rasa rakusku fi ma la yurdik, terhadap apa-apa yang tidak kau ridhoi. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.